Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan wa hudan wa tuqa. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kalinya marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segenap limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat rasa aman, dan yang paling penting Bapak Ibu sekalian, nikmat keimanan dan juga nikmat keislaman. Kedua kalinya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berada di atas jalannya hingga akhir zaman kelak. Bapak Ibu sekalian jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di cuaca yang cukup dingin niki nggih. Ya, sedang hujan, Masya Allah. Ini kalau hujan seperti ini lebih nyamannya apa Pak? Buat kopi nggih, terus napa? Ngerebus mie kalih telur 2 nggih. Tapi Masya Allah nggih. Bapak Ibu sekalian memiliki suatu semangat yang sangat luar biasa ya. Lebih mengedepankan untuk hadir di majelis ilmu, belajar bersama-sama ya. Yang mana dengan hadirnya kita di masjid yang insya Allah barokah ini Bapak Ibu sekalian, sama dengan kita sedang berada di taman-taman surga yang ada di dunia. Bapak Ibu sekalian, di dalam hadis ya, Rasulullah menyebutkan bahwasanya taman-taman surga yang ada di dunia ini Bapak Ibu sekalian, itu hanya ada 2. Okay. Yang pertama adalah tempat khusus yang ada di Masjid Nabawi. Okay. Rasul bersabda, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Maka kalau kita umroh niku biasanya ada kunjungan ke Masjid Nabawi lalu masuk ke tempat khusus yang namanya raudhah. Nah, raudhah itu adalah salah satu taman-taman surga yang ada di dunia. Tetapi untuk kita sampai ke sana modalnya sedikit atau banyak Pak? Banyak nggih. Minimal nggih 30 juta. Nanti masuk harus izin dulu segala macam. Kemudian dibatasin nggih, tidak boleh sebebas-bebasnya. Kemudian ya, Rasulullah bersabda kembali di hadis yang lain ya, beliau menyebutkan taman surga lainnya yang ada di dunia selain yang ada di Masjid Nabawi. Beliau bersabda, idza ra'aitum riyadul jannati farta'u. Qila wa ma riyadul jannati ya Rasulullah? Qala halaqud dzikr. Ya, Rasulullah bersabda, kalau kalian ya ra'aitum riyadul jannah, melihat taman-taman surga, farta'u, maka mendekatlah nggih. Maka napa? Kunjungilah atau bergabunglah di taman-taman surga tersebut. Kemudian sahabat bertanya, qila wa ma riyadul jannah?
Apa itu ya Rasulullah taman-taman surga? Maka Rasul bersabda, qala halaqud dzikr. Itu adalah halaqah zikir. Halaqah itu napa Pak? Kumpulan-kumpulan orang yang di sana mereka berzikir, menyebut-nyebut nama Allah, mempelajari agama Allah, mempelajari syariat-syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan apa yang pada malam hari ini kita usahakan, kita berkumpul bersama di masjid ini, termasuk napa? Berkumpulnya kita di taman surga yang ada di dunia, sehingga nanti mudah-mudahan di akhirat Bapak sekalian kita dengan izin Allah dikumpulkan kembali di taman-taman surga yang sebenarnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita di surat Al-Lail pada ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wama khalaqadz dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna alaina lal huda. Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-12, inna alaina lal huda. Sesungguhnya kamilah yang akan memberi kalian petunjuk. Maka di dalam ayat ini Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan kepada kita bahwasanya dua golongan yang tadi sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat-ayat sebelumnya. Ada golongan orang yang shaddaqa bil husna, percaya dengan kebaikan. Kemudian golongan satunya yang kadzdzaba bil husna, yang mendustakan kebaikan. Lalu ada golongan yang dia a'ta wattaqa, mau memberi dan mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan lainnya bakhila wastaghna, bakhil, pelit, tidak ingin berinfak kepada Allah atau berinfak di jalan kebaikan, wastaghna, dan merasa cukup dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga menjelaskan bahwasanya tujuan akhir dua kelompok ini adalah tujuan yang benar-benar berbeda. Yang satunya Allah berfirman, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan memudahkan jalannya menuju kebaikan, menuju ke surga. Lalu yang kedua Bapak sekalian, Allah berfirman, fasanuyassiruhu lil usra, kami akan memudahkan jalannya menuju kesukaran, menuju kesulitan. Yang kemarin kita tafsirkan bersama-sama, di antara bentuk kesukaran adalah dimudahkan oleh Allah jalannya untuk menuju ke neraka, wal'iyadzubillah. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika ada dua golongan manusia yang tempat kembalinya nanti di akhirat ini berbeda, Allah Subhanahu wa taala menegaskan di ayat ini bahwasanya kamilah yang telah memberi petunjuk. Maka kalimat al-huda di sini Bapak Ibu sekalian, ketika ada orang yang tersesat tadi, ada orang yang masuk ke neraka, ada orang yang memilih jalan untuk menjadi bakhil dan merasa cukup dari Allah Subhanahu wa taala, Allah ingin menegaskan bahwasanya Allah tidak membiarkan mereka memilih jalan itu tanpa mengetahui konsekuensinya. Maka al-huda di sini adalah kalimat atau yang sering kita pahami sebagai hidayatul irsyad, atau penjelasan. Maka Rasulullah maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah Bapak sekalian mengazab kita manusia selagi belum Allah utus, belum Allah kirimkan
hujjah, keterangan, penjelasan tentang hal-hal tersebut. Ya. Maka seseorang yang dihukum oleh Allah ketika ia berbuat dosa, ya tentu saja ia berbuat dosa apa? Karena pilihannya sendiri, bukan karena ia tidak tahu kalau itu adalah dosa. Maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya sebelum kami mengadab kalian wahai para manusia, kami sudah memberikan penjelasan terlebih dahulu. Kami telah mengirimkan kepada kalian para rasul, orang-orang yang memberikan peringatan kepada kalian bahwasanya ini salah, ini benar, ya, ini boleh diikuti, ini tidak boleh, ini boleh dikerjakan, ini tidak boleh. Maka ketika kalian masih melanggarnya, ya, masih mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh Allah, ya, tidak ada lagi alasan bagi kalian, oh dulu saya nggak tahu, dulu saya belum pernah diingatkan, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengirimkan, ya, bahkan sampai 25 nabi dan rasul. Niku apa Pak tujuannya? Untuk menjelaskan kepada kita para manusia hal-hal mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Jadi kita diberi oleh Allah akal untuk memilih. Orang yang akalnya baik tentu ia akan memilih hal yang baik. Namun jika ia memilih hal yang buruk, maka hendaklah ia hanya menyalahkan dirinya sendiri. Tidak boleh Pak, menyalahkan orang lain, karena itu adalah pilihannya sendiri. Maka Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhirat nanti Bapak Ibu sekalian akan ada suatu kisah yang cukup menyedihkan guys sebenarnya. Kisah ini termaktub atau tersimpan di dalam surat Ibrahim ayat ke-21, ya. Dan kisah ini terjadi nanti Pak, kelak ketika kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa barazu lillahi jami'a faqala ad-du'afa'u lilladzina istakbaru inna kunna lakum taba'a fahal antum mughnuna 'anna min 'adzabillahi min syai'. Qalu law hadanallahu lahadainakum sawa'un 'alaina ajazi'na am sabarna ma lana min mahis. Jadi Bapak Ibu sekalian, Allah berfirman, dan mereka semua nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Kemudian qala du'afa, orang-orang yang lemah Pak, nek bahasa kita nggih, para pengikut atau napa bawahan-bawahan nggih, orang-orang yang di dunia menjadi bawahan-bawahan ini akan berkata kepada petinggi-petingginya nggih. Kalau suatu desa nggih, mungkin napa berkata kepada kepala desanya, atau suatu organisasi nggih, anggota akan napa berkata kepada ketuanya. Seterusnya ya, sampai nanti negara, ya, para rakyat berkata kepada pimpinannya, lilladzina istakbaru inna kunna lakum taba'a. Orang-orang yang lemah tadi berkata kepada orang-orang yang tinggi di dunia, inna kunna lakum taba'a, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikut setiamu. Ya, Pak, dulu saya di dunia adalah pengikut setiamu. Kamu suruh saya begini, saya begini. Kamu suruh saya begitu, saya begitu. Kamu suruh saya berbuat hal-hal yang buruk pun saya mengikutinya. Maka kata orang tadi, fahal antum maghnuna 'anna min 'adzabillahi min syai'. Maka setelah dulu di dunia, aku mengikutimu, setia kepadamu, semua perintahmu baik yang buruk maupun yang baik aku kerjakan. Orang bawah tadi atau orang kecil tadi ngomong kepada pimpinannya, maka dapatkah kamu menghindarkan kami dari azab Allah pada hari ini walaupun sedikit saja? Ini bisa difahami nggih Pak? Jadi orang yang dulu di dunia setia kepada pimpinannya, kepada pembesar-pembesarnya, mengikuti perkataannya baik yang buruk maupun yang baik, ketika di padang mahsyar nanti dia akan mengatakan hal yang sama kepada pimpinannya. Pak, dulu aku mengikutimu,
aku setia kepadamu. Sekarang di padang mahsyar ini bisa enggak kamu meringankan azab yang Allah berikan kepadaku sedikit saja? Karena dulu ketika di dunia, ya, kesetiaannya ini berbuah kebaikan, nggih. Wis kamu nurut sama aku, akan aku mudahkan urusan-urusanmu. Pengen ini tak kasih, pengen itu tak kasih, nggih. Sekarang di padang mahsyar bisa enggak, Pak? Saya minta yang demikian. Saya minta agar engkau meringankan azab dari Allah Subhanahu wa taala meskipun sedikit saja. Maka Bapak Ibu sekalian, para pembesar tadi, para pimpinan-pimpinan tadi berkata, qalu law hadanallah lahadainakum. Mereka menjawab, sekiranya Allah memberi petunjuk kepada kami atau memberi izin kepada kami, niscaya kami akan memberikan petunjuk juga kepadamu. Sawa'un alaina, sama saja bagi kita, apakah kita akan mengeluh atau bersabar, kita tidak punya tempat untuk melarikan diri. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita di dunia misalnya melakukan perbuatan yang salah atau perbuatan yang buruk, kita bisa beralasan, saya begini karena saya disuruh pimpinan saya bermaksiat karena saya nurut sama pimpinan saya. Tapi nanti di akhirat Bapak Ibu sekalian, kita tidak lagi bisa beralasan dengan alasan yang sama. Mengapa? Karena pimpinan kita pun hari itu juga tidak bisa atau tidak punya kemampuan sama sekali. Kemudian di ayat selanjutnya Bapak Ibu sekalian, Allah berfirman, wa qala asyaitanu lamma qudiyal amr innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum. Nggih. Tadi napa Pak? Setelah manusia ini beralasan, saya dulu bermaksiat karena saya manut sama pimpinan. Sekarang di ayat berikutnya, syaitan pun tidak mau menjadi alasan nanti ketika kita di akhirat. Kita di dunia masih bisa beralasan, saya berbuat dosa ini kayaknya karena godaan setan, ini saya kalau nggak ada setan saya pasti akan taat. Maka di akhirat nanti setan pun berlepas diri dari kita. Setan berkata, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Jadi setan itu juga berjanji kepada manusia. Yang ini termaktub di dalam surat Al-Baqarah, asyaitonu ya'idukumul faqra. Jadi setan itu Pak? Kalau ada orang yang sedekah atau mau berbuat kebaikan, dia akan menakut-nakutnya dengan kemiskinan. Woi, jangan sedekah, nanti uangmu habis. Kamu jangan berbuat ketaatan, mending santai saja. Itu adalah janji setan. Dan Allah juga berjanji, yang bersedekah akan begini, yang berbuat baik akan dapat kebaikan. Lalu tapi kamu manusia memilih mengikuti janjiku. Ini kata setan. Fala talumuni, maka jangan salahkan aku. Walumu anfusakum, salahkan siapa? Diri kalian sendiri. Kata setan tadi, ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi. Aku tidak dapat menolongmu dan kamu juga tidak dapat menolongku. Maka itu adalah suatu kejadian yang nanti Pak pasti akan terjadi di padang mahsyar. Peristiwa di mana ketika orang-orang ini, orang-orang yang banyak berdosa tadi akan saling menyalahkan satu sama lainnya. Beralasan bahwasanya aku berdosa karena disuruh fulan, karena disuruh atasan, atau beralasan aku berdosa karena apa? Aku menuruti perintahnya setan. Nah, dan nanti Bapak sekalian, semua alasan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tadi adalah makna dari perkataan Allah Subhanahu wa taala, inna alaina lal huda. Dulu ketika di dunia kami telah memberimu petunjuk, kami telah memberimu penjelasan mana yang boleh dimakan, mana yang enggak boleh dimakan, mana yang boleh dilakukan dan mana yang enggak boleh dilakukan.
maka segala sesuatu yang kamu ambil adalah atas pilihanmu sendiri. Okay. Dan kita akan menanggung balasan sesuai apa Pak dengan apa yang kita kerjakan di dunia ini. Maka Bapak Ibu sekalian, itu tadi adalah makna dari ayat Allah Subhanahu wa taala, inna alaina lal huda. Kemudian Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang al-huda atau al-hidayah, ini tambahan maklumat. Hidayah ini kata ulama dibagi menjadi dua, yang sudah sering kita pelajari atau kita ketahui bersama. Yang pertama adalah hidayatul irsyad, yang kedua adalah apa? Hidayatul taufik. Bedanya apa Bapak Ibu sekalian? Hidayatul irsyad adalah hidayah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala bisa melalui perantara makhluk, atau yang sering kita fahami dengan penjelasan-penjelasan. Ketika Nabi Muhammad menjelaskan tentang syariat Islam, maka itu adalah hidayatul irsyad. Dan ini Bapak Ibu sekalian, setiap dari kita punya kemampuan dan punya kekuasaan untuk memberikannya kepada siapapun yang kita inginkan. Misalnya saya ingin memberitahu Pak Mulyanto, Pak, kalau sholat itu begini. Atau saya tidak mau memberitahunya, maka apa Pak? Saya punya kekuasaan atau kemampuan untuk memberikan hidayatul irsyad. Sedangkan yang kedua, nah ini adalah yang paling mahal dan yang paling susah Pak, adalah hidayatul taufik. Hidayah yang bisa memberikannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Taufik ini adalah hidayah berupa kesempatan atau kemampuan seseorang hamba untuk berbuat ketaatan atau untuk bertahan di atas jalan keimanan. Dan Bapak Ibu sekalian, hidayah yang kedua ini adalah hidayah yang paling mahal. Hidayah yang harus senantiasa kita minta dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kali kita sholat, kita selalu berkata, membaca Al-Fatihah, ihdina siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang benar. Maka petunjuk di sini adalah petunjuk taufik atau bantulah kami ya Allah untuk senantiasa berada di atas jalan yang benar. Ini juga adalah doa yang senantiasa mungkin kita baca kalau kita kunut subuh. Allahumma hdina fiman hadait. Ya Allah, berikanlah kami hidayah, atau jadikanlah kami orang-orang yang mendapatkan hidayah. Hidayah ini adalah apa Pak? Hidayah itu taufik. Maka Bapak Ibu sekalian, karena hidayah taufik ini adalah hidayah yang sangat mahal, tentu saja ada bayaran yang harus kita berikan, ada pengorbanan yang harus kita berikan. Karena ini adalah hidayah yang sangat-sangat khusus. Allah Subhanahu wa taala berkata dalam hadis qudsi, ya bani Adam kullukum dhallun illa man hadaituh. Sesungguhnya kalian semua ini dhallun, berada di atas kesesatan, illa man hadaituh, kecuali orang-orang yang aku beri hidayah. Maka saat kita Bapak Ibu sekalian diberi oleh Allah kemampuan dan juga kesempatan untuk menjadi orang muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah kita mendapatkannya karena pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pilihan-pilihan dari Allah ini adalah sesuatu yang harus kita syukuri dan harus kita sabari apapun konsekuensinya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, ahasiban nasu, apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami beriman, wa hum la yuftanun, dan mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka Bapak Ibu sekalian, hal pertama yang harus kita sadari saat kita memilih untuk memegang hidayah taufik, kita harus sadar bahwasanya pasti akan ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang menguji kesungguhan kita. Dan ini yang kadang tidak difahami oleh kebanyakan orang-orang umum atau kebanyakan di antara kita. Saya ini pernah dapat cerita dari teman, ada orang yang mengadu kepada dirinya. Dia bilang, Pak, Mas, saya ini dulu nakal, tidak pernah sholat, nggak pernah sholat. Kemudian saya tuh dapat nasihat, katanya sholatlah maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Maka kemudian orang ini sholat, lalu Mas, saya mulai berbuat ketaatan. Dia mulai sholat, mulai rajin ke masjid. Tiba-tiba Pak, ketika ia mulai sholat, mulai rajin ke masjid, ia mulai dihantam dengan berbagai ujian. Ayahnya kecelakaan sampai nggak bisa bergerak. Kemudian banyak ujian-ujian yang mulai mendatanginya. Akhirnya orang ini dia berkata kepada teman saya, jadi sebenarnya gimana Mas? Katanya kalau kita taat kepada Allah, kita akan dimudahkan hidupnya. Ini saya baru mulai taat sudah diuji dengan macam-macam ujian. Di kisah lainnya Pak, ada seorang laki-laki yang mau menikah. Dulunya dia juga sama, belum menjadi orang yang baik. Kemudian dia bilang pada dirinya sendiri, saya akan menjadi orang yang baik supaya nanti ketika saya menikah, istri saya juga orang yang baik. Ternyata apa yang terjadi Pak? Setelah dia memperbaiki sholatnya, memperbaiki ibadahnya, lalu ia menikah, ternyata istrinya bukanlah perempuan yang baik. Bahkan sampai pisah rumah. Pisah rumah. Lalu orang tadi stres. Dia bilang, aku sudah berusaha baik, mengapa kok malah Allah memberiku ujian-ujian yang sangat berat, diuji dengan istri yang tidak baik. Bapak Ibu sekalian kadang pernah merasa seperti ini mboten? Mboten nggih? Kalau mungkin kita pernah merasa seperti ini, maka para ulama memberikan jawaban yang sangat baik. Ketika kita mulai mengambil jalan kebaikan, berubah dari yang tadinya nggak sholat menjadi sholat, tadinya mboten puasa jadi puasa, itu berarti Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala sedang memberi kita hidayah taufik. Hidayah berupa kemampuan dan kesempatan untuk kita berbuat kebaikan. Dan tadi di ayat sebelumnya disebutkan, kita nggak mungkin dibilang saya beriman saja tapi tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saat kita berbuat kebaikan dan ketaatan, namun ujian datang silih berganti kepada kita, ingatlah Bapak Ibu sekalian, itu bukan bentuk penghinaan atau bukan bentuk Allah Subhanahu wa taala merendahkan hambanya. Bahkan ujian-ujian ini adalah suatu proses, suatu penyaringan yang Allah berikan kepada hambanya. Untuk apa Bapak sekalian? Untuk memilah dan memilih mana orang yang dia ini taubatnya benar-benar karena Allah, dan mana yang taubatnya ini hanya sementara. Karena para ulama berkata, maka lillahi yabqa. Barang siapa yang memulai suatu kebaikan, suatu perubahan karena Allah Subhanahu wa taala, yabqa, hendaklah ia tetap istiqomah berada di atas jalan itu apapun ujian yang mendatanginya. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Pak, orang-orang sebelum kita itu juga merasakan ujian yang sama. Suatu ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
"Ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala?" Siapakah manusia yang paling asyaddu, yang paling kuat, yang paling berat ujiannya? Maka Rasulullah menjawab, qala al-anbiya'u tsummal amsalu fal amsalu. Yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang yang ada di bawahnya, orang soleh, lalu di bawahnya lagi. Bapak Ibu sekalian, para nabi ini nopo padahal adalah orang-orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatnya paling lama, zikirnya banyak, puasanya banyak. Namun itu tidak menghalangi mereka nopo dari diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian-ujian dunia. Kalau kita mau melihat nabi kita semua, Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bicara tentang ujian di dunia, maka Rasulullah ini beliau ketika lahir nopo sudah dalam keadaan tidak memiliki bapak, ayahnya meninggal ketika nopo Nabi Muhammad masih ada di kandungan. Kemudian tidak lama kemudian sebelum beliau beranjak dewasa, ibunya juga meninggal. Ibunya juga meninggal. Sampai-sampai ketika penaklukan kota Makkah, Fathu Makkah niku, Rasulullah mengunjungi kuburannya ibundanya, Siti Aminah. Kalau kita mungkin beranggapan, loh kan itu nabi, beda dengan kita manusia biasa. Maka sesungguhnya Rasulullah ini beliau juga punya sisi kemanusiaan, sisi manusiawi, yang kalau diuji atau diberi musibah pasti juga merasakan kesakitan dan juga kesedihan. Saat mengunjungi kuburan ibundanya, Rasul ini menangis, fabakan nabiyyu wa abka man haulahu. Beliau menangis dengan tangisan yang membuat orang-orang di sekitarnya, para sahabat itu juga menangis. Karena beliau membayangkan beratnya kehidupan yang beliau jalani. Masih anak kecil umur 6 tahun sudah kehilangan ibundanya. Beliau harus kerja, harus ini itu, berat sekali. Kemudian ketika beliau sudah menikah dengan Siti Khadijah, dikaruniai anak laki-laki bernama Ibrahim. Anaknya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala ketika masih bayi. Dan Nabi sendiri bersabda, innal aina la tadma wa innal qalba la yahzan wa nahnu bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Beliau berkata, sesungguhnya mata ini menangis. Jadi Rasulullah ini menangis ketika anaknya meninggal. Wa innal qalba la yahzan, dan hati ini rasanya sangat-sangat sedih. Wa nahnu bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun, dan kami wahai Ibrahim dengan perpisahanmu ini sangat-sangat sedih. Dan tak lama kemudian Bapak Ibu sekalian, beliau cintai Siti Khadijah juga meninggalkan beliau. Bahkan beliau ditinggalkan oleh istrinya ketika beliau sedang diboikot oleh satu kota Makkah. Dengan membayangkan misalnya saya atau siapapun yang ada di sini, dia diboikot oleh orang satu pacitan, punya uang, mau beli beras nggak dilayani, mau beli bensin nggak boleh. Pripun niku Pak? Berat mboten? Sangat-sangat berat. Dan Rasulullah pernah menjalani itu semua. Tetapi dengan semua ujian itu yang sangat-sangat dahsyat, Rasul tidak pernah mengeluh. Ya Allah, kan saya sudah taat kepadamu, kenapa kok aku malah diuji dengan ujian-ujian ini dan itu? Maka ini Bapak Ibu sekalian, hendaknya kita contoh bersama. Saat Allah menguji kita, tanamkan pada diri kita, itu bukanlah Allah sedang menghinakan kita, melainkan Allah sedang ingin menaikkan derajat kita semua. Bapak Ibu sekalian,
Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hidayah taufik di dalam hati kita semua, menjaga iman kita dan juga Islam kita, okay? Terutama di zaman yang penuh dengan fitnah ini, ujian, cobaan datang dari kanan dan kiri, depan belakang, okay? Menggoyahkan iman-iman kita. Maka mudah-mudahan di tengah beratnya ujian ini Allah masih menjaga iman kita, iman keluarga kita, dan juga iman-iman anak-anak cucu kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Marilah kita akhiri pertemuan pada malam hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.